Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngejreng, sedikit sharing berkaitan dengan apa sih hidroponik itu. Filosofi hidroponik, awalnya kata hidroponik itu berasal dari kata Yunani ya. Jadi hidro itu air, ponik itu adalah daya. Jadi proses menanam sebuah tanaman, jenis tanaman dengan metode air, dengan aliran air itu, sehingga air itu mengalir. Nah, di sini kami buat untuk beberapa jenis tanaman yang kami tanam, ada 11 jenis ya. Ada sawi, ada kangkung, ada bayam. Jadi buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau bayam alhamdulillah sudah panen, itu setiap hari ya, bisa dikonsumsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana sih proses hidroponik seperti itu. Nah, ini barusan kemarin sudah panen ya, jadi masih banyak lubang-lubang yang kosong. Kemarin karena baru panen dan benihnya masih di tempat satunya. Nah, ini beberapa yang sudah mulai bisa tumbuh. Nah, ini sudah siap untuk dipanen. Di hari libur saya Ngejreng. Jadi teman-teman, kata orang tua dulu, ibu, kalau mau sehat katanya harus makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan olahraga yang cukup. Itu bener banget ya. Makanya buat teman-teman, khususnya yang sudah di atas 40 tahun, banyakkan makan sayur-sayuran. Kalau bisa nggak usah beli, nanam sendiri nih kayak gini nih. Jadi cabai lebih enak, jadi masak sendiri. Bukan masak sendiri, metik sendiri. Ini cabainya juga bagus-bagus ya. Nah, tapi butuh kesabaran. Ini kita tanam dengan proses kesabaran. Nah, buat ngisi di saat nanti para bapak-bapak pensiun, kembali lagi aja ke tanaman gitu, lebih enak gitu. Jadi mulailah bercocok tanam, apalagi di saat suasana situasi seperti ini. Kita udah mengurangi waktu ke mall ya, jadi mendingan ke kebun. Itu aja sih. Oke, semangat. Udah punya betul. Tinggal aja, nanti saya gitu. Nah, teman-teman, kalau punya perkebunan atau punya tanah yang nganggur, mendingan dimanfaatkan untuk pertanian ya. Jadi daripada sayang, bisa ditanamin juga tanaman-tanaman hidroponik seperti ini. Dan simple nih, teman-teman bisa bikin sendiri di pekarangan di belakang rumah. Nah, ini saya coba lihatkan. Nah, ini untuk produksinya di sini ya. Produksinya juga di sini, ini ada bisa 1,3 ton. Nah, ini bisa 1,3 ton ya kita hasilkan. Jadi teman-teman kalau mau pesan sayuran bisa kontak ke saya juga. Silahkan pesen sayur mana ya? Ada 11 jenis kan Pak ya? Ada 11 jenis. 11 jenis. Hidroponik. Semua hidroponik. Ya. Nah,
Ada sawi, ada kangkung, ada bayam, pokcai. Ada pokcai. Nah ini yuk kita lihat, saya coba tunjukkan. Kita bangun seperti ini. Nah ini benar-benar untuk produksi. Biasanya teman-teman membuat untuk belajar ya di belakang rumah. Kalau ini belajar sambil jualan. Langsung dijual. Nah alhamdulillah kita drop ke supermarket. Supermarket kan Pak Yuda ya? Ya. Nah itu yang ada di supermarket yang teman-teman beli itu, saya lihatkan nanamnya di sini nih, modelnya seperti ini. Nah benih-benihnya ini lagi sepi, kebetulan hari libur, jadi para pegawainya istirahat dulu. Ini kita lihat. Oh, ikut panen. Nah ikut panen. Nah, itu panen. Nah kita coba proses comot panen. Itu Bir, mau ikut panen Bir. Panen. Bikinnya likrik nih. Nah ya, comot. Kalau yang ini seperempat itu 15. Nah, di sini teman-teman kalau mau bikin apa ya, perkebunan teman-teman lebih produktif, silahkan mulai belajar juga bagaimana sih cara membuat hidroponik. Teman-teman bisa mulai belajar dari pekarangan dulu, dari mulai kecil. Kemudian kalau memang sudah mau pingin besar, silahkan bisa melihat dan bisa melihat contoh seperti ini. Nah kalau yang ini panenannya sekitar 25 hari. Nah untuk yang bayam itu 20 hari sudah panen. Jadi 20 hari panen, tanam lagi, 20 hari panen, tanam lagi. Jadi bisa buat konsumsi ya. Jadi yuk kembali ke fitrah, yaitu kembali ke pertanian. Nah itu aja sedikit sharing. Nanti bisa teman-teman ingin belajar bisa kontak ke saya juga, nggak apa-apa. Itu aja. Beginilah suasana berkebun. Oke. Nah, pembuatan payon hidroponik memakan waktu sekitar 2 bulan maksimal. 52 meter kali 10. Nah yuk kita lihat tempat lainnya. Buat teman-teman kalau mau nanam sawi dari awal, totali 25 hari ya, bisa jadi seperti ini. Nah ini dari benih yang kecil, kemudian teman-teman dari nol seperti ini, nanti ada tempatnya ya. Nah tempatnya seperti ini. Nah ini akarnya. Jadi ini bisa sekitar 25 hari sudah bisa panen. Nah ini dengan metode hidroponik, yaitu pengairan lah, tenaga air. Saya coba ambil ini. Nah akarnya masih ada. Ini saya nggak bisa ngambil ya. Sini aja udah. Saya ambil yang segeran. Nah, yang besar ya, daun besar masih.
ya. Buat para milenial, jangan lupa mulailah belajar bertani, karena di situasi dan kondisi sekarang kebutuhan pangan itu diperlukan ya. Jadi kita harus tetap sehat, makan sayuran, makan buah-buahan. Jadi biasanya kan kita beli ya di supermarket, di warung. Cobalah Anda mulai sedikit-sedikit bikin metode hidroponik, bisa juga di pekarangan rumah. Oke, saya ambil lagi. Daunnya sensitif sekali ya, bisa patah. Mie ayam itu enak daunnya, ini seger sekali. Nah, ini saya akan bungkus karena ada pesanan. Oke, itu aja. Saya Hai Ngejreng. Tetap sehat, jangan lupa makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, nah sebelum berbuah, biasanya Anda kan tinggal beli sayuran di supermarket. Ini sayurannya bagus, ini sayurannya jelek, banyak lubang-lubang. Ini saya lihat ke sini deh. Nah, ini prosesnya bagaimana sebuah sayuran itu tumbuh segar. Ini prosesnya lihat, likrik. Jadi nggak easy. Nah, ini mulai dari biji itu seperti ini nih, lihat. Jadi ada busa-busa, ada pengairan. Nah, ini ditunggu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu dengan pengairan yang kita pasang seperti ini nih jadinya. Nah, ini kalau udah 1 minggu seperti ini. Ini 1 mingguan udah mulai tumbuh. Nah, ini agak besar. Ini 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ini sudah mulai besar, kita pindahkan ke pot putih nih yang kayak tadi. Aduh, butuh kesabaran asli. Nah, ini pengairannya otomatis nih, jadi tiap pagi dan sore. Nah, ini lihat nih. Buat para milenial yang jiwanya kadang kurang sabar, mendingan belajar ke pertanian. Jadi mengikuti proses sebuah biji numbuh terus sampai besar dan panen. Itu butuh back to nature, butuh kesabaran. Gitu aja. Oke, nanti saya akan sharing lagi. Selain kita bercocok tanam, kemudian kita dengan cara hidroponik, kita juga nggak lepas dari namanya teknologi. Buat teman-teman milenial itu, kalau kita bertani itu jangan berpikir berpunya mindset menyangkul kayak zamannya nenek moyang dulu. Jadi manfaatkan teknologi yang ada. Yang sekarang yang lagi ngetren apa? AI, bukan AI, bukan. Artificial Intelligence. Nah, itu bisa diterapkan di semua bidang. Khususnya saya lihatkan langsung yaitu di pertanian. Yuk kita lihat. Di sini kami buat yaitu dengan metode penurunan suhu Pak ya, otomatis ya. Nah, ini kalau misalnya awas pelan-pelan Pak. Kita buat, nah di sini semacam blower, kita buat otomatis. Switch on-nya otomatis. Jadi kalau suhunya kita set misalnya di bawah, requirement-nya di bawah 20. Kalau di ruangan ini itu kita set 24. Kalau di bawah 20, di atas 24 otomatis blower ini nyala gitu. Dengan sistem, bukan manual ditongkrongin, itu udah capek. Jadi itulah pemanfaatan teknologi. Buat teman-teman, kalau kita mencoba hidroponik tradisional, hidroponik yang di rumah-rumah, biasanya nutrisi kita taruh di suatu tempat yang kecil. Tetapi kalau untuk tempat yang besar seperti ini, kita taruh
Nah, di greenhouse ini kita menerapkan teknologi ya. Kita nanam juga bawang putih. Bawang putih. Nah, ini bawang putihnya dengan suhu yang kita atur dengan sistem teknologi lagi. Nah, ini pipa kapiler, kita kecil ya untuk biar agak basah, tetap basah kondisinya. Jadi ini yang diatur. Ini semua bawang putih. Nah, di sini terlihat teknologi pendinginan dan penyiramannya juga. Di atas sudah didesain greenhouse ini. Nah, di greenhouse ini pakai bukan kaca ya, jadi nggak merusak tata surya. Yo, ini blowernya. Nah, tadi habis metik langsung dari tempatnya, kita bungkus seperti ini plastik. Biasanya kita bungkus 200 graman ya. 250 gram. Nah, ini sawinya, lihat. Jadi antara batang dan daun tuh lebih banyak daunnya. Kadang kalau kita lihat di supermarket, batangnya lebih banyak. Jadi ini teman-teman kalau mau pesan langsung aja, jangan ragu, kualitas dijamin. Oke. Teman-teman semua kalau interesting untuk investasi nih, untuk bangun hidroponik, masih luas tanahnya, jangan lupa kontak me.